Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Saya hormati Bapak Wali Kota Sukabumi, Bapak PJS Bupati Kabupaten Sukabumi, Ibu Kapolres Kota Sukabumi, Bapak Kapolres Kabupaten Sukabumi, Bapak Ketua DPRD, wabil khusus para alim ulama, sesepuh kami yang kami sangat cintai dan sangat hormati, rekan-rekan dari Safu Jagat, rekan-rekan dari BPPKB. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dan bertatap muka dalam kerangka melaksanakan nilai-nilai keislaman. Apa itu? Menyelesaikan persoalan yang muncul di antara kedua muslim yang berseri. Dan ini adalah upaya yakin bahwa ini adalah satu nilai ibadah ketika kita melakukan dengan dasar hati nurani yang lurus, yang ikhlas, yang semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Makanya pada hari ini kami dari Yayasan Safu Jagat ini perlu meluruskan terlebih dahulu bahwa kami bukanlah ormas, bukan organisasi masyarakat. Kami pusat silat dan kebatinan. Jadi pusat olahraga silat dan kebatinan. Sehingga wajar kami menjadi satu bentuk yayasan, bukan jadi bentuk organisasi kemasyarakatan. Sehingga di Safu Jagat itu berbagai warna ada di dalamnya. Ada yang dari Pemuda Pancasila, ada yang dari BPPKB sendiri, ada. Kamu karena apa? Karena guru besar kami itu mengajarkan kepada kami nilai-nilai keislaman. Tidak lepas dari takbir, istighfar, Allah, semua itu yang diajarkan. Sehingga mau tidak mau bahwa guru besar kami itu mendirikannya sekitar tahun 1970-an lebih. Jadi kami sudah sekian puluh tahun berdiri dalam rangka apa? Yang membenahi siapapun yang ingin bergabung dengan Safu Jagat. Ya, kami tidak bisa menolak karena kami tugasnya adalah memperbaiki tatanan atau memperbaiki sikap akhlak daripada anak-anak. Ya, sehingga tujuan kami adalah mendidik mereka. Nah, nyata dalam proses pendidikan, misalkan habis seorang guru di 800 tes ada yang sangking ulang kali teh. Kadang-kadang aya we anu noyon mah, aya we anu nakal mah. Nah, hal-hal seperti itulah yang menjadi tugas besar kita sebagai sebuah negara yang diwakili oleh pemerintah, para alim ulama, para sesepuh. Itu tugas kita adalah meluruskan, mendidik mereka. Ya, sehingga ya memang yang namanya lapangan itu sulit diprediksi. Ya, kita pernah dengan BPKB di awal itu kita islah dengan harapan bahwa kita terus bahwa itu tidak terjadi lagi. Harapan kita seperti itu. Tidak ada di dunia ini orang yang menginginkan pertikaian, menginginkan pertempuran, tidak ada. Semua ingin damai. Semua ingin berjalan beriringan harmonis. Itu semua. Dan saya yakin bahwa kami Safu Jagat BPKB, saya yakin bahwa semua punya niatan yang sama. Mendidikan organisasi, mendidikan itu siapapun, mendidik teman-teman. Kita tidak akan pernah mau mengorbankan siapapun demi kepentingan ekonomi, demi kepentingan politik, demi kepentingan apapun. Kita tidak mau. Semua tujuan kita adalah melakukan perbaikan akhlak yang didengungkan oleh Presiden. Sebenarnya sudah kami lakukan revolusi mental. Mental itu kan kalau dalam bahasa agama adalah akhlak. Nah, kita lakukan itu. Kita lakukan itu. Cuma kadang-kadang di lapangan itu saya yakin BPKB juga sama.
di lapangan itu kadang-kadang tidak bisa terkontrol. Ya, dan kami lakukan itu setelah kejadian istilah-istilah di pendopo. Kami lakukan himbauan. Tapi ingat Bu, yang namanya media sosial itu kan tidak murni. Kadang-kadang kan ada mengambil akun orang lain menggunakan atas nama ini, yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan situasi memang diciptakan untuk tidak kondusif. Kami sudah berusaha. Cuma kan kadang-kadang ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menggunakan momen ini untuk pemanfaatan. Pemanfaatan ekonomi, pemanfaatan politik ataupun yang lainnya. Nah ini yang hari ini terus kita lakukan. Sehingga Ibu mohon maaf Kapolres bahwa agenda kami itu adalah tawasul, pengajian di berbagai cabang, ya, beringkat dia, dan memang itu kegiatan kami, ya, untuk apa? Untuk menjalin silaturahim sambil kita berangkat ke cabang, kita memberikan pemahaman bahwa persoalan ini telah selesai, ya, kita ikhlas betul tadi BPK bahwa kita bahwa penyelesaian ini bukan penyelesaian yang bersifat pemaksaan, tapi yuk mari kita niatkan dalam hati kita. Kita niatkan dalam hati kita bahwa kita ingin penyelesaian ini adalah penyelesaian yang seutuh, sehingga tidak ada dampak-dampak lagi ke depannya. Ya, tidak ada lagi dampak-dampak ke depannya. Mudah-mudahan kita meminimalisir semuanya. Ya, kita harapannya untuk meminimalisir terjadinya peta-peta konflik di masa. Ya. Tapi bahwa alam Islam hari ini fakta, ke belakang kenyataan, tapi ke depan sifatnya covid. Nah itu masalah nanti. Ya kita tidak tahu ke depan. Tapi kita berusaha dan terus akan berusaha mengendalikan, ya, mengendalikan anggota-anggota kami bahwa persoalan ini telah selesai. Telah kita tutup. Ya, guru-guru kami selalu melakukan imbauan melalui WA, ya, melalui Facebook. Cuman kan kadang-kadang ingat dalam tanda kutip tadi, kadang-kadang ada yang maling akun Bu seperti itu. Dan itulah sehingga apa betul itu dari BPPKB, apa betul itu dari Sapu Jagat. Berarti bahwa dalam tanda kutip ada orang yang memanfaatkan peta konflik. Dan kami pun terima kasih kepada Ibu Kapolres telah menjalankan proses hukum yang telah disepakati di Islah pertama. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan adil. Ya, bisa berjalan dengan adil sehingga kebijakan hukum tidak menimbulkan persoalan yang baru. Ya, kalau memang kebijakan itu sudah berjalan sebagaimana porsi yang disampaikan oleh Ibu Kapolres tadi, maka kami akan berjalan mendekatkan seadil-adilnya. Ya, jadi tidak deg-degan hidung, tidak deg-degan komen, tapi memang berjalan terus. Kali ini akan menimbulkan juga kalau ada salah satu pihak. Kan gitu, kalau dalam peta konflik, kalau dalam satu pihak ada yang tidak tidak beleng, ini itu akan menimbulkan peta konflik. Ya, nama-nama mudah-mudahan ya penegakan hukum yang sedang dijalankan oleh Ibu Kapolres ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan kami pun terus terang dari Faguran Sapu Jagat selalu beringat untuk menjaga kondusivitas. Kami ada di kota Sukabumi, ada di Kabupaten Sukabumi. Kami cinta terhadap kabupaten dan kota ini. Karena di sinilah, di tanah inilah kita dilahirkan. Ya, maka di tanah kelahiran kita menciptakan sesuatu yang tidak baik. Dan semua tidak ada manusia yang ingin berkonflik, tidak ada manusia yang ingin berseteru. Ya, cuma kan kembali kepada diri kita, pengendalian diri kita. Dan itu bahwa Allah menciptakan setan dan iblis. Pada itu bisa mengocok jalan itu. Kadang-kadang kita sudah berbicara positif, kadang-kadang ada hasutan jadi negatif. Hal-hal seperti itulah. Ya, mari kita kembali ke dalam diri kita. Mari kita kembali kepada marwah kita, ya, sebagai umat Islam untuk menjaga stabilitas, untuk menjaga kondusivitas kota dan kabupaten itu. Sehingga katakan Pak Wali tadi, mudah-mudahan ke depannya yang berkibar dari kota Sukabumi, dari Kabupaten Sukabumi adalah hal-hal yang bersifat positif. Ya, kalau tadi di
dikatakan bahwa banyak pejabat-pejabat Polri, pejabat yang berasal dari kota Sukabumi ini membawa nama harum, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa menjaga itu semua. Ya, jadi harapan itu kami sama. Ya, harapannya sama. Mari kita islah secara hakiki, kita islah secara murni. Bahwa tujuan kita adalah mendirikan organisasi, mendirikan perguruan, apapun tujuannya adalah melakukan pendidikan kepada masyarakat. Ya, tugas pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Ya, mengayomi masyarakatnya, menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan yang dihadapi, itu berangkat pada tugasnya masing-masing. Dan terakhir dari kami mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran ya pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun di kota Sukabumi, bahwa terutama kepada masyarakat kota Sukabumi, bahwa bentrokan yang terjadi menimbulkan ketidakkondusifan, tapi itu di luar jangkauan akal manusia. Ya, mudah-mudahan kedepannya permohonan maaf yang tulus ini kepada ibu dan bapak yang ada di depan, kepada alim ulama sesepuh kami, mohon maaf ya, gesekan dan itu tidak kami harapkan sebenarnya. Ya, tapi kadang-kadang nyata tadi sih temukan kalimat ya Allah, jadi itu dituntun terima gitu. Kadang-kadang suka melecatkan barangkali tidak ditunggu. Nah, itu menjadi tantangan buat kita bersama untuk sama-sama meredam, untuk sama-sama mengendalikan. Dan kami dari Sahabat Jagat pun terus berusaha untuk mengendalikan, karena ini sudah masuk pada ranah proses hukum. Itu aja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekaligus apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan ya ibu dan bapak, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada para penyesepuh. Kami minta doanya para alim ulama, mudah-mudahan kami bisa melakukan proses pendidikan dengan baik dan menjaga anak-anak kami supaya tidak keluar dari tatanan nilai-nilai keislaman. Itu aja. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Risman Sabari, salah satu pembina dari perguruan Sahabat Jagat Sukabumi, yang sudah menyampaikan upaya-upaya beliau dengan para pengurus. Jadi artinya para pengusaha penjaga pun tidak tinggal diam, mereka semuanya bergerak, mereka semuanya menjaga. Mudah-mudahan kita semuanya berharap kepada Allah yang menggerakkan, Allah yang memiliki, yang membolak-balikan hati manusia. Ya muqallibal qulub sabit qalbi. Jadi mudah-mudahan Allah yang membolak-balikannya, Allah nanti akan menghentikannya dengan cara Allah. Sebelum kita membacakan komitmen yang kedua, saya ingin mempersilahkan dari pihak penuntut ya, dari Pak Kejari ya, yaitu aqrabul taqwa, berbuat adillah kamu karena adil itu mendekati takwa. Ya, dalam kita berarti justice system, polisi, penyidik, jaksa, penuntut, hakim yang memutuskan. Itu dari pihak hukum, mungkin Pak Kejari ada yang mau disampaikan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wali Kota, Pak Wakil Bupati Sukabumi, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Kapolres Kota Kabupaten Pak Kasih, guru-guru kami yang hadir pada kesempatan ini, para ketua pimpinan dari Ormas BPPKB dan perguruan dari Sahabat Jagat. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, tadi secara bersama-sama kita sudah
mendengarkan semua, termasuk mengulas kembali dari kesepakatan yang sudah dibangun pada pertemuan pertama di awal bulan ini. Kalau saya melihat ada dua hal yang disepakati mungkin dari isi perjanjian ini. Yang pertama, kepada seluruh ormas dan BPKP, pimpinan pengurus bersama anggota dan perguruan satu jagat sudah sepakat untuk membangun komitmen menjaga kondusivitas, menjaga anggotanya masing-masing untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa, jangan mengulangi lagi, tahan diri demi untuk ketertiban keamanan kita bersama. Itu tidak yang pertama. Yang kedua, komitmen yang kedua di dalam situ bahwa yang sudah terjadi biar terjadi, serahkan kepada proses hukum, serahkan kepada pihak untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, terkait dengan proses hukum, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tadi sudah mendengarkan sama-sama bahwa dari sahabat kami dari BPKP ini berharap bahwa ada damai yang hakiki. Kalau dari pengumuman satu jagat ada damai yang utuh, ya. Jadi satu tujuan yang serupa sama ya Pak. Kedua komitmen inilah yang akan kami tagih dalam proses penegakan hukum ini. Ya. Tak ada artinya Pak kalau kita bangun sekarang hari ini, kalau di kemudian hari masih terjadi. Ya, saya bisa pisahkan bahwa komitmen yang kita bangun hari ini adalah sebuah komitmen kebersamaan kita untuk semua, untuk sebuah ini. Tapi kalau saya hubungkan dengan proses hukum, sebenarnya tidak ada hubungannya. Ya. Hukum itu berlaku terhadap siapa yang melakukan. Orang yang manusia yang saya bicara, ya, bukan ormas, ya, bukan paguyuban. Ya, tapi hari ini sama awal bulan itu saya bangun pertemuan kedua sebagai bentuk sarana untuk memfasilitasi menjembatani supaya ada keinginan bersama, komitmen bersama untuk satu tidak mengulangi lagi, jangan bikin masalah lagi. Kalau bikin masalah lagi, ini proses hukumnya akan berpengaruh. Berarti tingkat kesadarannya masih belum terjamin. Apa yang saya mau pertimbangkan dalam proses penuntutan ini kalau komitmen ini dilanggar? Itu satu. Kalau mau komitmen, ya, mau damai silakan damai. Silakan damai. Proses hukumnya masih di Polres. Silakan damai. Mau damaikan hanya untuk damai untuk mencari ketertiban keamanan, silakan. Mau damai tentang proses hukumnya, silakan. Masih ada kewenangan sama Polres. Silakan saja. Kami dari pihak penuntut kejaksaan menunggu hasil penyidikan dari kepolisian. Sampai hari ini, ya, sampai hari ini saya sampaikan, saya sudah menerima surat pemberitahuan penyidikan dari Polres terhadap 2 orang tersangka. Silakan. Apakah betul tersangkanya 2 atau 100? Silakan saling komunikasi dari rekan kami, dari teman kami perguruan dari satu jagat, supaya nanti tidak ada fitnah di kemudian hari. Kenapa cuma 2 orang? Kenapa nggak 100? Silakan. Nanti fakta bukti yang bicara. Silakan komunikasikan ke Pak Kapolres tadi. Jangan setelah terjadi, setelah putus baru muncul riak-riak. Oh cuma 2 yang diajukan pun anak-anak. Yang saya terima sekarang ini saya sampaikan sudah terbuka. Dari BPKP minta keterbukaan, saya sampaikan. Tersangka 2 ini 1 anak-anak. Umur anak-anak kalau proses hukum itu anak di bawah 18 tahun masuk kategori anak. Ya. Proses penuntutannya setengah dari ancaman orang dewasa. Kalau diajukan di muka Polres 351, ancamannya maksimalnya 5 tahun. Anak-anak ini nggak boleh dituntut di atas 2,5 tahun. Tuh, yang mengakibatkan hak, ya, bukan meninggal ya. Itu yang terjadi. Fakta sekarang ini. Jadi itu harus dibuka. Fakta kedua, orang dewasa. Ya
silakan, berarti maksimalnya bisa. Ini proses hukum yang kita hari ini kita alami sampai hari ini. Berkas perkaranya belum kami terima, baru SPDP dan penetapan tersangka kami terima tanggal 11 kemarin. Tersangka yang diberikan dulu, ya. Jadi itu keterbukaan. Silakan. Jadi jangan dari yang kayak nanti. Loh kok sidangkan cuma 2, cuma 3. Nah, mau silakan. Nanti ada info, silakan. Mungkin ada teman-teman dari pelaku mengetahui bahwa pelakunya cuma bukan 2, ada 5 ini. Saya serahkan aja ke Polres. Ini 5 orang. Ini faktanya, silakan. Supaya nanti kemudian semua prosesnya terbuka. Itu kalau kita mau lakukan secara proses hukum secara adil, ya, merata, ya. Bukan adil tapi tidak merata, adil dan merata, berimbang, hukumannya pun harus berimbang, ya. Nanti perbedaan lagi, kenapa anak-anak hukum, ya? Proses hukumnya juga seperti itu, anak-anak dan orang dewasa berbeda. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, komitmen ini yang akan kami tagih, ya. Sebenarnya kami butuh juga ada komitmen dari pihak. Siapa orang tuanya tersangka? Siapa orang tuanya dari korban? Komitmen ini juga harus dibangun, ya. Walau sekalipun bukan berarti berdamai, komitmen berdamai lalu kemudian proses hukum tidak jalan, bukan. Kalau kita kaitkan nggak ada hubungannya antara komitmen berdamai dengan kalau proses hukum, ya. Kalau pencegahan monggo silakan. Nah, ini juga perlu kita ke depan untuk mengambil langkah-langkah bagaimana upaya mendamaikan juga secara keseluruhan. Ini kan pada setengah nih, belum utuh, kan bikin akiki, bikin utuh. Damaikan juga supaya tidak ada bencian, tidak ada dendam antara pelaku dengan korban. Orang tuanya pun juga demikian, bukan cuma organisasinya. Itu yang saya harapkan ke depan supaya perdamaian juga secara adil, utuh dan merata. Kira-kira seperti itu Pak, ya, untuk sementara yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang Muhammad. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tijari yang sudah sampaikan, ya, tentang proses yang sudah berjalan di Kejaksaan. Yang mudah-mudahan yang terkait baik dari perguruan Satu Jagat maupun dari perguruan BPPKB bisa membantu tugas-tugas kepolisian. Ya, artinya kalau kita lihat di luar negeri itu ada sampai menyerahkan ini tersangkanya dari pihak itu sendiri sangat luar biasa. Artinya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab atas insiden ini. Nah, ini yang kita harapkan, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ini sangat luar biasa. Barangkali pembinaan akhlak yang seperti ini harus kita sampaikan, karena Rasul juga mengatakan, demi Allah, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku Muhammad yang pertama kali memotong tangannya. Nah, ini adalah orang tua dari komitmen dari orang tua kepada anak. Baik, surat pernyataan bersama sudah kita konsepkan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh semua pihak. Kita bacakan, nanti kalau masih ada koreksi silakan. Surat pernyataan bersama pada hari ini Jumat tanggal 13 November 2020 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Aula Balai Kota Sukabumi yang dihadiri oleh Forkopimda Kota dan Kabupaten Sukabumi dan kedua belah pihak baik dari BPPKB dan perguruan Satu Jagat telah sepakat membuat kesepakatan yang disesuaikan oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama dan unsur Forkopimda yang hasilnya sebagai berikut. Pertama, pada hari Senin tanggal 2 November 2020 faktanya bertempat di Pendopo Kabupaten Sukabumi sudah dilakukan kesepakatan damai atas peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 antara BPPKB dan Satu Jagat. Fakta kedua, setelah kesepakatan masih diketemukan pesan-pesan provokasi yang mengarah pada pergerakan massa melalui media sosial terkait masalah tersebut. Fakta ketiga, dalam rangka evaluasi kesepakatan pada tanggal 2 November yang lalu, dari isi kesepakatan maka dipandang perlu diadakan kegiatan rapat koordinasi pada hari ini. Fakta yang keempat, dalam rangka antisipasi terjadinya kejadian serupa tidak berulang kembali di kemudian hari, maka rapat koordinasi ini dilakukan dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing pimpinan baik dari BPPKB maupun dari pimpinan perguruan Satu Jagat
harus berperan aktif membantu kondusivitas Kamtimas di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota maupun Polres Sukabumi Kabupaten, baik di kota maupun di kabupaten, dengan menjaga masing-masing anggotanya tidak lagi melakukan aksi-aksi yang arah kepada bentrok, perkelahian, perbuatan yang melanggar hukum yang dapat menyebabkan keresahan di masyarakat yang juga merugikan kedua belah pihak. Yang kedua, para pimpinan ormas BPPKB dan pimpinan perguruan satu jagat harus mampu mengendalikan anggotanya untuk tidak memprovokasi ataupun diprovokasi atas berita-berita yang disiarkan di media sosial maupun kehidupan nyata sehari-hari. Yang ketiga, menyerahkan seluruh masalah pelanggaran hukum yang terjadi kepada aparat penegak hukum dan akan dilakukan penegakan hukum yang transparan dan berintegritas. Kemudian yang keempat, jika terjadi masalah yang muncul di kemudian hari, segera menyampaikan kepada pihak aparat terkait untuk dilakukan langkah-langkah prosedural. Jadi artinya kalau ke depan ada sesuatu riak-riak, segera sampaikan kepada pihak kepolisian. Yang kelima, kami sanggup menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah kota dan kabupaten Sukabumi dalam rangka menjaga kondusivitas menjelang Pilkada tahun 2020. Yang terakhir, agar masing-masing pihak mentaati kesepakatan damai yang sudah dilakukan dan tidak akan melakukan tidak akan dilakukan di kemudian hari. Kita ulangi poin yang keenam, agar masing-masing pihak mentaati kesepakatan damai yang sudah dilakukan dan tidak akan dilakukan di kemudian hari lagi. Artinya tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Demikian 6 poin yang bisa kita petik pada rapat koordinasi hari Jumat ini. Demikian surat pernyataan ini telah kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Wakil dari Ketua DPP BPPKB yaitu Ibu Nasanti nanti yang menandatangan. Kemudian dari pihak satu jagat yaitu Ustaz Cecep Sujatman Anwari, hadir ya Pak Rahman. Kemudian saksi-saksinya adalah para ulama dan juga disaksikan oleh para umaro yang tertera di sini. Demikian, barangkali kami kasih waktu 5 menit bagaimana kesepakatan bisa dilaksanakan. Tidak sepakat ya, seperti itu mengikat. Tetapi juga ini yang paling utama adalah bagaimana sentuhan hati kita dari hati diterima oleh hati, insya Allah tidak akan pernah terjadi. Baik, demikian kepada masing-masing pihak, Bunda Santi untuk maju ke depan. Didampingi pengurus yang lain, kemudian Kak Ustaz Cecep Sujatman Anwari kepada beliau kembali ke depan. Iya. Baik, sambil kita ada perbaikan sedikit ya untuk komitmennya tidak mengulangi di kemudian hari ini diperbaiki dulu ya, belum terlambat insyaallah. Nah, ini maka tidak akan dilakukan. Ada perbaikan di poin ke-6 ya, agar masing-masing pihak mentaati kesepakatan damai yang sudah dilakukan dan tidak akan mengulanginya kembali ya, tidak akan mengulanginya kembali. Kemudian ada permintaan juga
artinya nanti dari pihak kita agar para pengurus kalau memang terjadi kembali ya, artinya sudah kesalahan masing-masing aja, tidak usah nanti para pengurus ikut-ikutan lagi. Terus benar sabar mana main tengah wae sudah menjadi tanggung jawab masing-masing gitu ya. Nanti ya, sudah tidak usah membawa lagi organisasi. Jadi organisasi itu tetap bersih. Itu permintaan dari Pak Kapolres Kabupaten ya. Jadi masing-masing pengurus tidak akan. Jadi kalau ini sampai ke anggotanya, jadi menjadi satu bahan perhatian buat mereka. Jadi nanti kehormatan masing-masing organisasi bisa terjaga. Karena kadang-kadang tadi karena nilai setitik rusak susuk sebelahnya, karena kelakuan daripada oknum ya. Betul tadi yang disampaikan dari BPPKB. Jadi polisi saja ataupun siapapun organisasi yang terlatih, yang dibina, kadang masih ada pelanggaran. Apalagi hanya organisasi yang tidak melalui pendidikan yang simultan terus menerus, ya tidak ada sanksi hukum dan lain sebagainya. Ibunda Sakti tanda tangan, silakan. Kemudian Ustadz Cecep Sujatman Anwari dari Perguruan Sapu Jaga. Di belakang motonya. Nyanyi. Nanti para ulama kita susulkan ke pesantrennya karena beliau kembar. Kemudian Pak Wali Kota. Pak Bupati, silakan. Pak Raden Gali Muhammad. Pak Kapolres Kabupaten. Ibu Kapolres Kabupaten. Mohon izin Pak Kiai karena mendahului, nanti kita susulkan ke sana, nanti kita serahkan ya. Baik, terima kasih, silakan foto bersama. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, kesepakatan yang kedua sudah kita laksanakan, tinggal kita melaksanakan dan merealisasikannya. Masing-masing berkomitmen, masing-masing saya harapkan bisa melaksanakan, menahan diri dan menyampaikan pada organisasinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini punya itu di daerah. Aduh. Aja dulu kan di Bandung mah Intan. Oh di Bandung keneh kan. Mau di sana? Mau di Pepek. Oh Pepek. Aduh. Kesepan.
Siapa Pak? Banget kalau siapa Pak? Beres udah begini udah. Tidak foto dulu dah, ini dah Pak Wali dah. Ayo bareng. Ayo. Ini kalau udah berpegangan begini mantap. Ini. Ayo. Segini Bang. Tolong. 1 2 ulah dia jadi karung kieu mah. Oh iya. Kieu lah. Bawa cinta. Cinta. Kedamaian, kieu mah. Sarangnya Pak Wali, semuanya kebiasaan main panjang ya jalan. Oke di. ya saya ambil share. Lagi habis suara. Ibu Ya. Ibu ya. Allah berkah buat semuanya insyaallah. Mangga dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi